Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perpajakan Bu Asia SEMM. Dan untuk teman-teman semuanya yang saya hormati, perkenalkan saya Gina Dina Melia Maulana dengan NIM 1122111192 dari kelas MA 22CA01. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan tema perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi dan dampak kenaikan tarif pajak. A few moments later. Kenapa sih topik ini tuh penting untuk kita bahas? Karena UMKM adalah pilar utama ekonomi lokal. Tapi di saat bersamaan, pelaku UMKM seringkali merasa terbebani atau kebingungan saat menghadapi sistem perpajakan. Adapun peran UMKM dalam perekonomian Kota Bekasi, UMKM itu sendiri merupakan tulang punggung ekonomi di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023 terdapat lebih dari 300.000 unit UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, kuliner, jasa, fashion, dan industri kreatif. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendukung pendapatan keluarga kelas menengah dan bawah. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30-40% yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau yang biasa kita sebut dengan NPWP dan tercatat aktif dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJB. Artinya masih ada kesenjangan besar antara pelaku usaha dan kewajiban perpajakan. Skema pajak bagi UMKM, pemerintah memberikan fasilitas pajak khusus kepada UMKM melalui PP nomor 23 tahun 2018, yaitu UMKM dengan omset tahunan tidak lebih dari 4,8 miliar yang dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari total omset tanpa menghitung laba bersih. Fasilitas tarif ini berlaku terbatas 7 tahun untuk perorangan, 4 tahun untuk CV atau firma, 3 tahun untuk PT. Setelah masa berlaku habis, pelaku usaha wajib berpindah ke skema pembukuan dan menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. Gimana sih cara pembayaran pajak? UMKM dapat melaporkan dan pembayaran pajak melalui berbagai cara, yaitu e-billing di DJP online atau bisa di webnya, melalui mitra resmi DJP seperti Tokopedia, Bukalapak, Bank BUMN. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, ada seorang pemilik warung makan dengan omset sekitar 20 juta per bulannya akan membayar 0,5% dikali 20 juta, sekitar 100.000 per bulan untuk membayar pajak si warung tersebut, pemilik warung tersebut. Pajak daerah untuk UMKM selain pajak pusat atau PPh, pelaku UMKM di Kota Bekasi juga dikenakan pajak daerah dan retribusi seperti pajak reklam. Artinya jika memasang spanduk atau papan nama di luar tempat usaha,
ada pajak restoran, itu untuk usaha kuliner dengan omset yang tinggi. Ada retribusi izin usaha seperti UMK atau NIB dari DPMP TSP. Dan yang terakhir ada pajak penerangan jalan atau PPJ yang dibayar melalui tagihan listrik. Adapun manfaat patuh bagi UMKM pajak, itu manfaatnya dapat mengakses ke pembiayaan seperti KUR, koperasi, lembaga keuangan, dan mendapatkan sertifikasi dan legalitas usaha yang penting untuk ikut tender. Dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan memperkuat kepercayaan konsumen, terutama dari kalangan korporat atau instansi. Kenaikan tarif pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap berkelanjutan kebijakan PPh final 0,5%, dan adapun beberapa pertimbangannya, yaitu target peningkatan rasio pajak terhadap PDB nasional, perlunya transisi UMKM dari informal ke formal dan transparan, dorongan agar pelaku usaha lebih tertib dalam pembukuan. DJB juga mulai mengedukasi pelaku UMKM untuk beralih dari skema PPh final ke skema umum, dan itu berbasis laba bersih. Potensi bentuk kenaikan atau perubahan tarif itu yang pertama, kenaikan tarif PPh final dari 0,5% menjadi 1%, masih berbasis omset, namun beban ganda bagi usaha yang marginnya kecil. Berpindah ke skema PPh umum pasal 17, penghitungan berdasarkan laba bersih, tarif progresif 5% untuk menghasilkan kena pajak sampai dengan 60 juta. 15%, 25% hingga 35% untuk penghasilan yang lebih besar. Wajib pembukuan dan pelaporan SPT tahunan secara lengkap. Dampak-dampak terhadap UMKM di Kota Bekasi khususnya, ada beban administrasi bertambah. UMKM perlu mencatat penjualan, biaya, laba bersih. Beban pajak menjadi meningkat. Usaha kecil dengan margin rendah akan kesulitan. Resiko ketidakpatuhan juga meningkat, terutama bagi UMKM mikro dan informal. Potensi balik ke informal. Banyak pelaku usaha yang memilih tidak mendaftarkan usahanya. Contohnya UMKM laundry kiloan. Dia memiliki omset sekitar 30 juta per bulan dan laba bersih sekitar 6 juta. PPh final dengan 0,5% dikali 30 juta sekitar 150.000, dan PPh normalnya 5% dikali 6 juta sekitar 300.000. Beban pajak naik 2 kali lipat. Dan sikap dan harapan pelaku UMKM di Kota Bekasi dari berbagai forum, diskusi UMKM dan komunitas pengusaha kecil di Bekasi, aspirasi mereka antara lain itu ada tolak kenaikan mendadak tanpa sosialisasi, butuh pendampingan akuntansi sederhana, minta waktu transisi 2-3 tahun, usul skema tarif bertingkat, misalnya omset kurang dari 300 juta atau bebas pajak, 300 juta sampai 1 miliar tarif tetap. Lebih dari 1 miliar itu skema umum. Dan adapun rekomendasi untuk pemerintah Kota Bekasi itu sendiri, melakukan edukasi berkelanjutan.
seperti pelatihan perpajakan gratis di kelurahan, kecamatan, dan pasar tradisional, dan berkolaborasi dengan DJP dan komunitas kampus, misalnya STIE, STAN, atau Universitas Bayangkara, dan melakukan program pendampingan, buka klinik pajak atau pojok UMKM di mall pelayanan publik, dan ada pendampingan penyusunan laporan keuangan dan SPT, dan melakukan regulasi lokal yang mendukung penghapusan atau penurunan retribusi awal untuk UMKM baru, diskon pajak daerah bagi UMKM binaan, dan berkolaborasi Dinas Koperasi, Bapenda, dan DP MPTSP. Dan dapat disimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM di Kota Bekasi memainkan peranan krusial dalam perekonomian lokal. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, tetapi juga menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja informal hingga penengah. Namun di balik pertumbuhan UMKM yang pesat, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah memberikan kemudahan berupa tarif pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5% dari omset. Bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, skema ini dinilai berhasil mendorong UMKM agar mulai terlibat dalam sistem perpajakan nasional secara sederhana dan ringan. Akan tetapi, skema tersebut bersifat sementara dan pelaku usaha diwajibkan beralih ke sistem perpajakan reguler setelah masa berlaku fasilitas tarif final habis. Kini muncul wacana untuk menaikkan tarif pajak atau menghapus skema PPh final secara bertahap agar pelaku UMKM mulai menjalankan pembukuan dan melaporkan laba secara akurat seperti pelaku usaha besar. Wacana ini menimbulkan dilema besar, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum siap secara administratif maupun finansial. Perubahan tersebut, jika dilakukan secara tergesa-gesa, berisiko menurunkan tingkat kepatuhan pajak dan mendorong kembalinya UMKM ke sektor informal, yang justru menghambat upaya peningkatan rasio pajak nasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Kota Bekasi masih belum memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan, seperti cara membuat NPWP, membuat e-billing, mengisi SPT, atau mencatat omset dan pengeluaran secara benar. Selain itu, mayoritas UMKM juga beroperasi secara keseharian dengan sistem pembukuan manual dan tidak memiliki staf keuangan yang mampu membantu mereka berpindah ke sistem pajak berbasis laba. Dalam konteks inilah peran pemerintah Kota Bekasi menjadi sangat vital. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi harus aktif sebagai fasilitator dan pendamping UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menyediakan layanan edukasi dan pelatihan perpajakan secara gratis dan rutin di kecamatan dan kelurahan, membuka pojok konsultasi pajak UMKM di mall pelayanan publik, bekerja sama dengan kampus, komunitas relawan pajak, dan KPP dalam mendampingi proses pembukuan dan pelaporan, memberikan intensif pajak dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM yang taat administrasi, mendorong
digitalisasi usaha melalui pelatihan keuangan sederhana. Dan lebih dari itu, kenaikan tarif pajak bagi UMKM harus dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan struktur biaya, margin keuntungan, dan kesiapan mental administrasi pelaku usaha. Tidak semua UMKM memiliki tingkat profitabilitas yang sama. Oleh karena itu, pendekatan adil bisa dilakukan melalui sistem bertingkat atau bertahap. Misalnya dengan membebaskan pajak bagi UMKM dengan omset sangat kecil, misal kurang dari 300 juta per tahun, dan mengenakan tarif progresif sesuai skala usaha. UMKM itu bukanlah objek pajak semata, melainkan mitra strategis negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Jika ingin mendorong mereka untuk lebih taat pajak, maka negara, termasuk pemerintah Kota Bekasi, harus terlebih dahulu hadir sebagai pendamping, bukan sekedar sebagai pemungut. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perpajakan dapat juga menjadi alat ekonomi yang mendorong kemajuan bersama. Dan yang pertama itu ada UMKM punya kewajiban dan hak dalam perpajakan. Pelaku UMKM di Kota Bekasi seperti di wilayah lain secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau PPh final jika omset melebihi 4,8 miliar. Namun, mereka juga berhak atas perlindungan, kemudahan, dan fasilitas perpajakan seperti tarif khusus, pendampingan, serta intensif apabila patuh dan terdaftar secara resmi. Perpajakan yang adil adalah ketika kewajiban dan hak berjalan beriringan. Yang kedua, ada edukasi perpajakan harus menjadi prioritas, bukan hanya kebijakan teknis. Banyak UMKM itu menolak membayar pajak, tapi mereka tidak paham caranya, tidak tahu cara mencatat omset, atau takut salah lapor. Oleh karena itu, penyuluhan, pelatihan pembukaan sederhana, dan konsultasi gratis perlu digencarkan. Edukasi yang tepat akan meningkatkan kepatuhan tanpa paksaan. Dan ini jauh lebih efektif dari sekedar menaikkan tarif. Dan adapun kenaikan pajak harus mempertimbangkan kapasitas real UMKM. Wacana perubahan tarif dari PPh final 0,5% ke skema berbasis laba, atau bahkan peningkatan tarif harus melihat realistis di lapangan. Banyak UMKM belum stabil secara finansial, masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi, dan belum siap secara administratif. Jika tidak disertai dukungan, kenaikan pajak bisa menyebabkan banyak UMKM kembali ke sektor informal yang justru menurunkan potensi penerimaan pajak jangka panjang. Pemerintah Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mendampingi transisi. Sebagai pemerintah daerah, pemerintah Kota Bekasi harus menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan pelaku usaha lokal. Ini bisa dilakukan melalui membentuk pusat konsultasi pajak UMKM di setiap kecamatan, melibatkan mahasiswa, akuntansi, dan relawan pajak dalam pendampingan, membuat regulasi intensif lokal seperti pembebasan regulasi retribusi awal bagi UMKM, dan menjalin kemitraan dengan DJP dan asosiasi pelaku usaha untuk edukasi rutin. Pendekatan seperti ini akan membuat transisi sistem pajak terasa lebih adil, manusiawi, dan pro pertumbuhan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.